Manchester United akan menutup 2024 dengan laga yang berat. Setan Merah akan menjamu Newcastle United di Old Trafford, Selasa 31 Desember 2024 dini hari. Tren buruk tengah dihadapi Manchester United. Tim asuhan Ruben Amorim selalu menelan kekalahan dalam 3 laga terakhir mereka. Manchester United juga tidak bisa diperkuat sang kapten Bruno Fernandes menghadapi Newcastle menerima kartu merah pada laga sebelumnya. Manchester United pun masih terjebak di papan bawah klasemen sementara Premier League 2024-2025. Mereka kini duduk di posisi ke-14 dengan torehan 22 poin. Masa kerja awal Ruben Amorim di Manchester United tidak berjalan mulus. Pelatih asal Portugal itu bahkan sudah merasakan beberapa kekalahan menyakitkan. Ruben Amorim pun menyadari hal itu. Ex-pelatih Sporting CP itu bahkan merasa menjadi bos di Old Trafford tidak akan pernah mudah. Manchester United tidak akan pernah merasa nyaman apapun yang terjadi. Saya tahu bisnis yang saya geluti, ujar Ruben Amorim dalam konferensi pers jelang laga. Di sisi lain, Newcastle United tengah menikmati masa-masa tajam sang striker Alexander Isak. Pemain asal Swedia itu sudah mencetak 12 gol di musim ini. Manajer Newcastle United, Eddie Howe, menyatakan pihaknya akan terus mendorong Alexander Isak untuk bisa terus tampil tajam. Souness justru menyentil sosok kapten Bruno Fernandes. Pria Portugal itu dinilai tak layak menjadi kapten di MU karena sikapnya yang buruk dan tidak bisa membimbing pemain muda. Justru Fernandes dianggap menjadi beban untuk MU oleh Souness. Fernandes disorot karena sudah mendapat 3 kartu merah di Liga Inggris. Yang terbaru, dia diusir wasit saat MU kalah dari Wolverhampton. Harry Maguire mengakui bahwa tugas Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United jauh lebih sulit karena ia sangat bertolak belakang dari Erik ten Hag. Meski begitu, Maguire tetap memberikan dukungan penuh kepada pelatih asal Portugal tersebut. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala, Amorim telah mengalami 5 kekalahan dari 10 pertandingan. Selain itu, MU juga mengalami kekalahan berturut-turut dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Amorim menghadapi tantangan besar dengan warisan skuad yang dibangun oleh Erik ten Hag, yang mengandalkan permainan transisi dan serangan balik. Filosofi permainan yang berbeda ini membuat adaptasi menjadi sulit, terutama karena Amorim menekankan penguasaan bola dan penerapan garis tinggi di lapangan. Selain itu, preferensi Amorim untuk bermain dengan 3 bek juga menambah kompleksitas dalam tim strategi. Namun, Maguire yakin bahwa Amorim memiliki kemampuan untuk mengatasi awal yang sulit dan membawa Manchester United naik di klasemen. Harry Maguire menjelaskan kepada Sky Sport bahwa perbedaan gaya antara Amorim dan ten Hag membuat masa transisi menjadi sangat menantang. Masalahnya adalah, dengan manajer dan gaya bermain, mereka tidak datang dengan gaya yang sama. Kata Maguire, mereka adalah kebalikan total dalam hal apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka tuntut. Ujarnya, perbedaan ini berarti pemain harus beradaptasi dengan cara baru dalam bermain, yang mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Maguire juga menyoroti bahwa Amorim sangat menuntut dalam sesi latihan dan selama pertandingan yang mungkin membuat beberapa pemain merasa tertekan. Amorim sendiri telah menunjukkan dedikasinya untuk meningkatkan kinerja tim dengan menerapkan prinsip-prinsip bertahan dan strategi bola mati yang lebih baik. Namun, tantangan besar tetap berada di garis depan yang tumpul. Ruben Amorim mungkin sudah membawa perubahan, tapi masalah Manchester United masih sama. Musim ini, masalah MU terlihat jelas dari kelemahan mereka dalam situasi bola mati. Gol langsung dari sepak pojok Matheus Cunha dalam kekalahan dari Wolverhampton pada Boxing Day semakin menegaskan kelemahan itu menjadi kali kedua dalam 7 hari mereka kebobolan langsung dari sepak pojok. Musim ini tidak ada tim yang kebobolan lebih banyak gol dari sepak pojok dibandingkan MU. Mereka kini sejajar dengan Wolves dalam catatan 9 gol kebobolan dari situasi tersebut. Statistik ini menjadi gambaran betapa buruknya pertahanan bola mati MU yang terus menjadi masalah berulang kali. Ketika ditanya tentang rekor buruk timnya dalam bertahan dari bola mati, Ruben Amorim enggan membahasnya lebih jauh usai kekalahan tersebut. Setelah kekalahan seperti ini, saya tidak ingin membicarakan itu, ujarnya. Namun, Amorim menyadari pentingnya situasi bola mati dalam sepak bola modern. Kadang-kadang, Anda melupakan pemain-pemain kecil atau yang berbakat dan hanya memasang 11 pemain di dalam kotak penalti. Anda bisa melakukan segalanya di sana, tambahnya.
Begitulah aturannya, dan kami tidak bisa mengeluh. Sebaliknya, kami harus melakukan hal yang sama. Jadi itulah tujuan saya saat ini, ujarnya. Amorim menegaskan bahwa timnya terus belajar dari kelemahan ini dan mulai memanfaatkan situasi bola mati sebagai senjata. Jika bola mati menjadi sangat penting hingga Anda bisa melakukan apa saja, kami harus mempelajarinya dan melakukan hal yang sama. Bahkan dengan pemain-pemain kecil, kami harus meniru dan melakukan hal yang sama. Jelas Amorim. Baginya, perubahan aturan bukanlah solusi. Sebaliknya, MU harus menggunakan aturan yang ada untuk membalikkan keadaan dan mencetak gol dari situasi bola mati. Sementara itu, Maguire menilai lawan-lawan sudah sangat paham kelemahan MU. Maka MU terus-terusan kebobolan dari situasi bola mati adalah hasil perencanaan lawan. Ruben Amorim mulai merasakan kerasnya kompetisi Liga Inggris di musim 2024-2025. Menukangi tim sekelas Manchester United benar-benar berbeda bagi Amorim. Apalagi ekspektasi tinggi ada di pundaknya ketika resmi menjadi pelatih kepala pada November 2024. Dalam 2 laga pertama di Liga Inggris, Amorim mampu memberikan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Akan tetapi, dalam 5 pertandingan berikutnya, pelatih asal Portugal tersebut merasakan neraka yang sebenarnya. Kekalahan dari Wolves menjadi yang teranyar dialami oleh Bruno Fernandes, DKK. Pada laga Boxing Day, Kamis 26 Desember 2024 atau Jumat dini hari, hasil minor di markas Wolves menjadi kado Natal terburuk bagi Manchester United yang membuat posisi mereka semakin turun ke dasar. Sampai saat ini, Manchester United menempati urutan ke-14 hanya berjarak 8 angka dari Leicester yang menjadi tim terakhir batas zona degradasi. Jika tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin kepelatihan Ruben Amorim bakal seumur jagung di Old Trafford. Kondisi yang menimpa setan merah saat ini juga mendapat perhatian dari ex-pemain mereka, Jaap Stam. Jaap Stam, yang membawa Manchester United selama 3 musim, siap untuk membantu mantan klubnya tersebut. Stam menawarkan dirinya untuk menjadi bagian dari staf kepelatihan Amorim. Saya ingin sekali melatih di Manchester United, tetapi mereka belum mengangkat telepon, ujar Stam seperti dikutip Bolasport.com dari Sportlands. Manchester United di bawah kepemimpinan Ruben Amorim sendiri sedang dalam masa transisi. Terlebih, klub juga sedang dalam penghematan anggaran besar-besaran. Untuk merekrut staf pelatih baru pun, Manchester United diprediksi tidak akan melakukannya dalam waktu dekat. Terlebih Amorim juga sudah membawa 5 orang kepercayaannya saat masih menukangi Sporting CP. Adapun Stam sendiri sempat menjadi pelatih di tim utama Reading, Feyenoord, hingga saat ini aktif menjadi juru taktik Das Kampan.